Nampaknya belum ada respon. Jadi gimana Pak? Mungkin langsung aja ya. Nanti kalaupun dia bergabung, apakah di akhir kita minta Masmin, Masmin, yang dosen guru besar itu. Ini rumahnya di mana? Medan, di Medan. Enggak, maksudnya kampung Tipika ini di mana? Ya, Pak. Mungkin bisa kita mulai, Dokter. Nanti Wahyu Ustadz Bunaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dalam Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan agenda rutin yang insya Allah setiap Senin malam kita adakan. Kali ini kesempatannya sudah ke-33 kali kita laksanakan. Kemudian selawat berangkaikan salam, marilah kita sajikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi, yaitu sosok seorang pendidik, sosok seorang pemimpin, ya termasuk juga memimpin negara yang merubah zaman dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, langsung saja kita buka KDSM 433 malam hari ini dengan ucapan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti malam-malam sebelumnya, kita akan awali pertemuan malam hari ini dengan pembacaan Al-Quran, yang malam ini kita mintakan kesediaan Ustadz Bunaya untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Bunaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah kepada Ustadz Bunaya yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tersebut kita mendapatkan naungan sayap-sayap malaikat, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa yang duduk di dalam majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, mempelajari ayat suci Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita, dan semoga ini dapat menjadi salah satu bekal yang membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di kemudian hari. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta KDSM 433, seperti yang sudah hadir sama-sama sudah kita saksikan di sini pada malam hari ini, mungkin sebelum disampaikan materinya, izin memperkenalkan sedikit. Jadi penceramah ataupun pemateri kita pada malam hari ini adalah Profesor Dr. Asmin Panjaitan, MPD. Jadi sedikit yang kita perlu tahu bahwa Profesor ini putra asli Labura, ya, lahir di Desa Kuala Beringin, ya, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kuala Hulu. Kemudian sekolahnya itu sekolah dasarnya tapi di Gunting Saga. Di Gunting Saga, kemudian menyelesaikan SMA-nya di SMA Kuala. Ya, Pak. Benar ya, Pak? Nah, kemudian melanjutkan pendidikan lanjutannya, baik itu hingga mendapatkan gelar guru besar di Universitas Negeri Medan. Jadi, ya, guru besar di Universitas Negeri Medan. Kemudian beliau ini mengampu studinya itu matematika. Nah, cuma pada malam hari ini kita kemarin meminta bahwa sedikit dibahas terkait dengan bagaimana sih keikhlasan menjadi pendidik. Dan kita juga sudah bagikan materinya, jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Jadi mohon izin, Wak, kita biasanya memberikan waktu sekitar 45 menit untuk pemaparan materi, nanti kemudian akan ada tanya jawab. Jadi kami persilakan untuk disampaikan materinya. Baik, terima kasih banyak Dr. Ivan. Saya menampilkan materi ini ya, bisa dilihat di sini? Atau Anda bisa menampilkan di sana? Boleh, Pak. Mungkin tidak bisa kelihatan ya, apa yang saya tampilkan ini merupakan PowerPoint aja. Nah,
Sebelumnya, terima kasih. Selamat datang semua peserta pertemuan di SMA Muhammadiyah ini. Saya merasa suatu kehormatan telah dipanggil untuk memberikan sedikit karya ilmiah atau ceramah ilmiah tentang bagaimana guru bersikap sebagai seorang pendidik. Saya sebenarnya kemarin dengan anak saya Pika masih bertanya apa tema yang akan saya bahas. Beliau katakan terserah saja memberikan apa yang mau dibahas. Maka karena bidang saya lah lebih banyak di bidang evaluasi dan penelitian, maka saya coba sedikit mengenai bagaimana dilakukan supervisi dan pengawasan dalam pendidikan di Kabupaten Labuan Batu Utara ini. Jadi mungkin nanti lebih kurang bisa kita diskusi apa yang kita diskusikan. Baik, kita mulai. Yang pertama, dalam pendidikan kita ada yang kita kenal sebagai syarat keharusan, yaitu mengenai standar. Dalam peraturan pemerintah itu ada standar itu dibagi beberapa 8 standar, yaitu standar isinya banyak, nanti ada peraturan ini, standar proses, yang kedua, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, kemudian yang keenam standar pengelolaan, berikutnya standar pembiayaan, dan standar penilaiannya. Mungkin saya nanti lebih banyak berbicara tentang standar penilaian ini. Tetapi sekalian, bahwa standar penilaian itu bisa dilakukan oleh beberapa golongan. Pertama bisa dilakukan oleh pendidik, yaitu guru ataupun dosen. Juga bisa dilakukan oleh satuan pendidikan, yaitu sekolah. Juga bisa dilakukan oleh pemerintah, yang dulu kita kenal dengan ujian nasional. Sekarang mungkin sudah dirubah namanya, yang baru ini saya belum pasti apa namanya. Maka ini dilihat semua oleh evaluasi kerja oleh BNSP, BAN, standar peraturan dan BAN PT, BAN ini banyak nanti kita ini salah satu kehidupannya ini saudara sekalian. Untuk ini, untuk berapa standar ini kita lihat bagaimana ini semua mengarah kepada mutu belajar yang akan kita kaji pada sekolah. Jadi kita nanti melakukan model dari itu modelnya asuransi quality assurance ini juga banyak kita kaji, lalu quality control dan quality improvement. Ini sekiranya nanti bisa kita diskusikan lebih panjang. Berikutnya saudara, bagaimana kita lihat pergeseran paradigma penilaian itu, yaitu dimulai dengan penilaian dari siswa dan guru. Ini akan mengarah pada penilaian kemampuan dan kompetensi. Ini akan juga berpengaruh pada kenaikan kompetensi harus sesuai dengan prestasi ujian. Selama ini kita kenal dengan ujian nasional. Sekarang ada namanya yang baru, saya kurang menguasai yang baru apa, masih proses kelihatannya. Lalu yang penilaian dimulai dari guru siswa oleh guru ini tidak mengarah pada penilaian guru, juga pemerintah. Ini kita lihat ada orang yang berdiri inilah ukurannya, ada standarnya, apakah ini bisa merupakan nanti standar tes ataupun non tes. Tidak ada juga dari segi aspek psikologi dan statistiknya akan dilihat dari semua proses ini, Bapak sekalian. Berikutnya Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kualitas efektif harus kita lihat dari perubahan-perubahan yang diberikan sekolah dalam mendidik anak dalam proses pembelajaran di kelas itu. Ini berpengaruh pada waktu dan juga efisiensi, di mana ada perubahan kemampuan siswa, ada perubahan program dan satuan pendidikan, ada perubahan pembelajaran, adanya ukuran indikator apa yang indikator akan diukur, apakah segi kemampuan atau kemampuan fisik, psikologi dan juga kemampuan kognitifnya, ada pengukuran kognitif, afektif dan psikomotor. Kemudian bagaimana rasio atau presentasi kuliah itu bisa dibuat, dan juga bagaimana penerimaan stakeholder kita,
Ini pemakai, siapa yang nanti menerima lulusan dari sekolah, ini kita dengan stakeholdernya. Lalu implikasi terhadap lingkungannya bagaimana? Ini semua akan terlihat daripada segi kinerja guru dan hasil yang dihasilkan itu bagaimana. Ini cukup panjang lebar, bisa kita kaji lagi. Bapak sekalian, berikutnya terlihat proses belajar mengajar itu bagaimana dikaitkan dengan materi dan penilaian. Di sini kita lihat bagaimana tujuan metode dan strategi ini dibuat. Semua mengarah pada standar kompetensi lulusan, standar kompetensinya, kompetensi dasarnya, dan kedalaman materinya bagaimana. Kedalaman itu sejauh mana kedalaman itu disampaikan oleh guru dalam mengajar di kelas. Dalam sekarang adalah masa pandemi, bagaimana proses belajar itu pada pandemi. Selama ini kita kenal dengan tatap muka, sekarang dengan daring. Ini semua mengandung perubahan pada kita semua jenjang ini. Ini mengarah sebenarnya kepada aspek guru itu mengenai kognitif, kemudian emosinya, dan juga efektifnya juga, lalu motoriknya. Ini ada 4 aspek yang harus kita lihat. Ukurannya sejauh mana bisa diukur dan ada ukuran apa. Apa instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek tersebut. Ini semua akan mengarah pada measurement, assessment, dan evaluasi. Ini tentunya bisa diperdalam lagi kalau sudah kaji mengenai masalah khusus. Bapak sekalian, kita lihat berikutnya ada siklus proses belajar mengajar itu, bagaimana penilaiannya dan perbaikan apa dari mutu pendidikan bisa dilakukan. Ujung-ujung semua pada mutu. Mutu itu mengarah pada assessment, yaitu pengukurannya bagaimana. Apakah tidak hanya mengukur tentang aspek kognitif, juga afektifnya, juga psikomotoriknya bagaimana. Semua ini mungkin mengarah pada metodenya. Cuma ujung-ujung itu pada mutu. Lalu mutu itu akan terlihat bagaimana perencanaan dibuat, rencananya. Apa-apa rencana buat untuk meningkatkan mutu ini. Mungkin di sekolah kita di sini juga sudah ada rencana meningkat ini. Lalu ada proses belajar mengajarnya bagaimana. Kemudian lagi ada penilaiannya. Ini sekarang tadi penilaiannya sangat penting dalam suatu proses pembelajaran sekolah. Juga bagaimana pengolahan, pencatatannya, semua apa yang dicatat, datanya apa yang bisa diukur. Nah, semua ini kan ada umpan balik yang harus kita lakukan setiap saat. Ada kita diskusi, mengkaji, hari semester itu apa-apa yang masih belum dilakukan, apa yang perlu ditambah untuk perencanaan ke depan. Saya kira bisa proses dalam hal di sekolah. Nah, semuanya ini saudara sekalian, bapak sekalian, mengarah kepada supervisinya. Cuman supervisi akademik ini bisa dilakukan. Ini adalah penilaian baik oleh kepala sekolah kepada guru yang sedang mengajar, maupun juga bisa dilakukan oleh guru kepada anak didik yang diajar. Ini semua banyak bisa dilakukan. Menurut salah satu ahlinya ini, Spicer ini, supervisi itu adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh seseorang, di sini biasanya kepala sekolah katanya, kepada guru. Tujuannya untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan pada gilirannya akan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas proses belajar peserta didiknya. Inilah menurut ahli kita, si Pisar yang eksekutif ini, salah satu ahlinya ini juga. Melalui kegiatan supervisi akademik ini, saudara, kepala sekolah memastikan bahwa guru melaksanakan tugas mengajar dengan baik dan siswa menerima layanan pembelajaran dengan baik pula. Melalui supervisi akademik ini, guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kepala sekolah juga dapat membuat program pengembangan profesionalisme guru. Program pengembangan profesionalisme guru, ini menurut ahlinya Tiagi eksekutif, hal ini dapat dicapai bila guru mendapatkan bantuan dari kepala sekolah dalam mengembangkan kemampuannya mengolah kelas. Iya. Ini kemarin saya oleh anak saya Wak Pika ini memberi saran pada saya, tolong ini sekolah kami sekolah agama katanya, tolong dikaitkan sedikit-sedikit dengan Quran hadis katanya. Makanya saya coba secara spontan memilih beberapa hal
Karena saya bukan bidang di keagamaan, tapi mungkin bisa kita diskusi dengan ini. Yang pertama, saya buka dari surat Al-Isra ayat 84 yang berbunyi, nanti bisa lihat ayatnya apa, saya ambil kutip bahasa Indonesia saja. Katakanlah ya Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan perbawaannya masing-masing. Maka Rabbmu atau Allah lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi Bapak sekalian, semua kita kena ini. Baik guru, pejabat, masyarakat biasa, apa saja kerjaan ini kata Allah. Orang bisa melakukan apa-apa sesuai dengan kehendaknya, tapi Allah yang tahu apa yang kita lakukan itu. Benarkah enggak atau salah yang kita lakukan itu? Semua ini saya kira mengenai kita ini. Tidak mengenal siapa saja, semua kena. Lalu ini sejalan juga saya lihat di surat Al-Mulk ayat 2 yang maksudnya begini. Yang menciptakan mati dan hidup itu ada Allah untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih benar amalnya. Kita ciptakan dalam hidup ini dengan masing-masing profesi. Ada guru, ada penyanyi, ada pejabat, ada macam-macam. Kita yang punya kerjaan. Tapi semua itu untuk mengukur atau menguji sejauh mana kita bisa amal kita yang terbaik di depan Allah. Sebenarnya itulah yang akan kita untuk mati nanti pada akhirnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ini saya kira pun perlu kita renungkan. Kita bekerja, mau jadi dokter, mau jadi pejabat, mau jadi apa saja, silakanlah. Asalkan kita bisa yang terbaik untuk manusia ini bisa buat. Sekolah pun begitu mengajar, silakan mengajar. Sejauh mana Anda bisa membuat yang terbaik dalam menyampaikan materi ajar, membina siswa untuk mendapatkan ilmu yang terbaik dari Anda. Ini semuanya, saya dosen begitu. Saya pun mengajar mahasiswa, daring macam-macam kita buat tekniknya. Sejauh mana saya bisa berjalan yang benar. Tujuan di sini semua adalah di sini. Jadi Anda bisa berbuat masing-masing. Saya akan berbuat masing-masing. Tapi Allah Maha tahu apa yang Anda lakukan benar atau tidak itu pekerjaan Anda itu. Sekira intinya di sana. Lalu saya kutip juga pendapat ahli Ritner ini itu mengenai beberapa gejala yang biasanya menunjukkan perlu adanya kontrol atau pengawasan. Yaitu ada 8 poin kelihatan ini. Yang pertama, terjadi penurunan pendapatan guru atau profit, namun tidak begitu jelas faktor apa penyebabnya. Ini juga saya kira, apakah kita di sini pendapatan guru, saya yakin kalau di Muhammadiyah ini terkenal ini pendidikan yang baik dan memperhatikan bagaimana tentang kesejahteraan gurunya. Yang kedua, penurunan kualitas pelayanan. Terindikasi adanya keluhan siswa pada sekolah, pada guru, sering mengeluh mengenai mungkin cara mengajar, cara memberikan nilai, cara pendekatan antara guru dengan siswa, semua ini sejauh mana peran ini bisa dilakukan oleh guru maupun sekolah. Semua ini akan dinilai dari ada tidaknya keluhan siswa. Berikutnya yang ketiga, ketidakpuasan guru terindikasi dari adanya keluhan guru, di mana produktivitasnya kerjanya menurun, dan lain-lain hal faktor-faktor menyebabkan itu terjadi. Lalu yang keempat, berkurangnya pendapatan sekolah. Katakan hidup usaha juga boleh. Mungkin kalau masa pandemi ini, apakah mungkin anak-anak sekolah yang mendaftar termasuk menurun sekali atau bagaimana? Karena kalau anak sekolah tidak banyak mendaftar supaya siswanya, ini juga akan berpengaruh pada pendapatan kas sekolah. Yang kelima, banyak guru atau pegawai atau pekerja yang menganggur. Mungkin kalau di sini nggak ada ini. Banyak sekolah yang sudah tutup, gurunya menjadi di PHK-kan, dipecat, tidak punya pekerjaan. Ini juga banyak terjadi, terutama masa pandemi. Yang keenam, tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Ini juga sekarang masih keluhan semua ini. Yang ketujuh, biaya yang melebihi anggaran. Nah ini mungkin kalau oleh bagian keuangan sekolah, bagaimana keuangan itu diatur sehingga jangan sampai melebihi anggaran yang sudah dianggarkan. Dan yang kedelapan, adanya penghamburan biaya dan efisiensi. Ini menurut Kretner sekiranya ahlinya di bidang salah satu kontrol dan pengawasan ini.
Lalu ada juga para pakar lain, Smith juga mengatakan bahwa controlling itu atau pengawasan itu merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika sebuah organisasi persekolahan, baik organisasi dalam bentuk kurikuler, ekstrakurikuler, pendidikan maupun yang lainnya. Ini bisa terjadi diawasi, diperiksa. Selain sebagai bagian integral dari proses atau tahapan kerja guru yang dimulai dari planning, organizing, actuating, sampai pada controlling. Dalam beberapa studi, terutama studi manajemen ini juga menunjukkan bahwa upaya pengawasan yang terdeduksi dalam sebuah sistem kerja organisasi berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini, kontrol diartikan sebagai kendali agar performance guru, kinerja guru itu, dan outputnya hasilnya sesuai dengan rencana yang ditentang oleh sekolah dalam hal ini. Ada suatu istilah yang saya peroleh Bapak sekalian yang itu mungkin Bapak Ibu yang paham tentang agama ini, istilah ariqobah. Ini katanya mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan. Dia mengetahui ini serta menunjukkan secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Aktivitas pembelajaran itu meliputi misalnya 1. Meningkatkan akuntabilitas guru dan sekolah. 2. Merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Ini kepatuhan. 3. Melindungi aset organisasi. Dan yang keempat, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisiensi sekalian. Jadi istilah ariqobah ini bisa diberikan masukan pada saya bisa lebih banyak mengetahui tentang ini. Sisi lain, Bapak sekalian, fungsi pengawasan itu dilakukan dengan maksimal apabila dalam proses pelaksanaannya di sekolah tetap berpegang pada azas fundamental dari upaya pengawasan kepala sekolah tersebut. Adapun azas dari pengawasan atau pengendalian yang dimaksud adalah efektivitas, efisiensi, kejujuran, transparansi, dan tindakan korektifnya bagaimana. Saya kaitkan sedikit dengan Quran pada surah Al-Imran ayat 28 yang berbunyi, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyatakannya, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini saya kira koreksi kepada kejujuran kita. Baik persekolah maupun guru bisa mengatakan macam-macam perkataan, tapi cuma itu benar, Allah Maha tahu. Itu intinya sekalian. Ini salah satu fungsi pengawasan. Supaya tahu kita apa yang salah dilakukan orang. Juga saya kaitkan dengan surat An-Nisa di ayat 5 juga. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah. Walaupun terdapat terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa atau dia orangnya kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya atau kebaikannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dan ingin menyimpang dari kebenaran. Sekarang ini koreksi pada kita semua, mengajar apa yang dilakukan, kita datang tepat waktu enggak, dalam mengajar sampai ke materi yang kita inginkan itu, atau kita keluar lebih cepat atau bagaimana. Ini mengenai kejujuran guru ataupun kita semua yang terlibat di sini, terlibat. Dan jika kamu terbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ini masih sejalan semuanya. Juga ada sekut dari As-Saf ayat 7. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam yang lurus, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Saya kira pun masih dalam hal
koreksi pada pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah ataupun guru pada anak muridnya. Pengambilan tindakan koreksi dan melakukan evaluasi ulang atas orang yang berakal, sehat, normal, atau waras, di mana seorang manajer atau kepala sekolah atau pimpinan yang melakukan kontrol itu harus berakal sehat dan tidak terganggu pikirannya oleh sebuah penyakit yang dapat mempengaruhi keputusannya. Ini sekut dari hadis Nabi mengatakan, nanti kita bisa terjemahkannya, pena itu diangkat atas 3 hal. Yang pertama, untuk orang tidur sehingga dia bangun. Apa yang dicatat dalam dia tidur itu sejak awal sampai bangun itu apa terjadi? Ada tercatat di sini. Yang mencatat mungkin malaikat lain ya. Orang teruji sehingga dia bebas. Orang yang mungkin ditangkap, masuk penjara sampai dia bebas. Ini juga ada catatannya. Mungkin pena itu mencatatnya apa yang dicatat di sana. Dan anak-anak sehingga dia dewasa, dari anak sampai dewasa. Ini juga ada catatannya. Ini disebut dari hadis Muhammad bin Isa At-Tirmidzi dan Sunan Abu Daud. Kita lihat kedua sekalian. Seorang pimpinan yang melakukan kontrol itu harus berpengetahuan tentang persoalan manajerial, perihal kontrol dan cara yang benar dalam melaksanakannya. Hal ini dapat disimpulkan dari pemahaman terhadap firman Allah SWT, di mana terdapat ayat tersebut yang Allah menegaskan bahwa ada perbedaan yang sangat jelas antara orang yang berpengetahuan dengan orang yang tak berpengetahuan. Ini sudah banyak terdapat dalam Al-Quran begini. Hal ini dapat ditarik pemahaman lebih jauh dalam perihal kegiatan kontrol ini, bahwa kebijakan seorang kepala sekolah atau manajer di sini yang memiliki pengetahuan dengan yang tidak memiliki pengetahuan itu akan sangat berbeda jauh caranya dan hasilnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, syarat berpengetahuan itu adalah sebuah keniscayaan, harus ada pengetahuannya untuk ini. Yaitu yang pertama tentang orang beriman. Itu seorang kepala sekolah itu atau manajer itu yang melakukan kontrol itu mestinya seorang yang beriman. Hal ini didasarkan pada firman Allah pada Quran surat Ali Imran 28, bisa lihat nanti, An-Nisa 144, Al-Mumtahanah ayat 13. Saya tanamkan hasil di sini, nanti bisa terlihat masing-masing apa bunyinya. Tadi yang pertama beriman, yang kedua kemampuan. Di mana kemampuan dari seorang kepala sekolah pemimpin itu yang dia melakukan kontrol terhadap gurunya harus sehat jasmani, tidak sakit dan tidak cacat salah satu anggota tubuhnya atau badannya yang menyebabkannya tidak dapat melakukan tindakan kontrol secara sempurna. Hal ini disimpulkan dalam firman Allah Al-Baqarah 268 ayat 3. Allah SWT tidak pernah membebani hambanya kecuali selalu dalam batasan kemampuan yang hambanya tersebut. Jadi dia beri kita coba sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berpijak pada kaidah ini, tidak boleh orang yang tidak mampu mengemban amanah kontrol itu menjalankan pekerjaan tersebut dengan baik. Jadi mesti orang yang mampu yang diberikan untuk mengontrol suatu pekerjaan daripada guru-gurunya. Bapak sekalian, maaf sekalian, ini saya coba kutip sedikit tentang tes, karena kita bagaimana ini di sekolah. Sedikit aja, ada 2 soal, kita soal 1 dan soal 2, di mana kita ini soal pertama itu lebih sukar, sehingga dia berada di bawah itu grafiknya. Soal nomor 2, soal 1 itu lebih mudah di atas. Jadi mungkin orang menjawab banyak yang benar sehingga grafiknya di atas daripada nomor 2 ini. Jadi ini perbandingan probabilitas jawaban benar pada 2 pertanyaan yang berbeda tingkat kesyukuran soalnya. Jadi kita lihat sumbu mendatarkan nama kemampuan, sumbu kemampuan yang vertikal itu adalah probabilitas jawaban benarnya. Sekali untuk ini, untuk mengkaji tes ini lebih jauh, mungkin bisa kita beri kesempatan nanti pada pertemuan lain aja. Karena bagaimana tes ini sangat-sangat rumit untuk dikaji.
Saya kutip sedikit dengan brain maths, kompetensinya masih dalam kaitan dengan soal. Kita di sekolah maka saya kutip ini. Ada soal yang mudah, itu kita lihat grafik dari kiri, kanan, sampai kepada soal yang sukar. Skalanya ada, kemudian ada kemampuan rendah, ini akan menjawab soal itu, kita lihat, dari yang rendah ke yang tinggi, yang tinggi itu lebih tidak membengkak ke kanan dibanding dengan yang rendah tadi. Ini semua komponennya dari yang rendah ke yang tinggi. Dia ada hasil prestasi belajarnya, kita lihat inilah gambaran grafik daripada seorang anak yang menjawab tes yang kita berikan di sekolah. Ini pun nanti kalau memang ingin kita bahas lebih panjang, masih cukup panjang ini ceritanya sekalian. Makanya saya tampilkan sementara, begini aja dulu sementara. Kita bahas panjang lewat ini. Maka untuk ini ada perspektif pencapaian mutu kompetensi atau namakan juga benchmarking kompetensinya bagaimana. Ada tahapannya kompetensi internasional. Sesuai itu nanti. Ada kompetensi tinggi, ada kompetensi rata-rata, dan yang terakhir kompetensi rendah. Yang rendah itu tidak ada low performance items itu ada punya tesnya itu memiliki penampilan yang rendah ini. Ada middle performance items, ada high yang tinggi. Juga sebelahnya itu ada high performance student, ini siswa mempunyai kinerja yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ini saya tampilkan sebagai gambaran saja sekalian. Kemudian kaitan dalam itu juga ada standar kompetensi pencapaian benchmarking kompetensi, yaitu standar kompetensi pencapaian tingkat semester. Kalau sekolah itu berarti per 6 bulan. Ada standar kompetensi pencapaian tingkat kelas di kelas. Ada standar kompetensi pencapaian tingkat jenjang pendidikan, dari SMP, SD, SMP, SMA. Lalu ada standar kompetensi pencapaian tingkat jenis pendidikan di SMA, SMK. Ini jenisnya ada keahlian, ada umum. Ada standar kompetensi pencapaian tingkat internasional, ini SB ini. Jadi ini sekira gambaran bagaimana kita bisa menaikkan tingkat kompetensi siswa yang kita ajar, semua tanggung jawab kita sekalian. Kemudian ada materi kompetensi belajar atau pengalaman belajar. Itu terdiri, ada yang sekarang itu yang masih semar ini, penelitian otentik. Ini juga masih banyak kajiannya. Ada penelitian berkelanjutan, atau juga pengusahaan kompetensi sejauh mana. Ini semuanya pegang pada kita nanti mengukur aspek-aspek kognitifnya kah, afektifnya kah, atau psikomotornya. Semuanya akan kita gabungkan semuanya. Lalu ada misalnya materi penilaian itu, kompetensi itu bisa seperti ada tabelnya, nama sekolahnya apa, SMP atau SMA Muhammadiyah misalnya, Ekanopan, mata pelajarannya apa, katakanlah bahasa Indonesia atau matematik atau bahasa Inggris. SK-nya apa? Buat diambil dari kurikulum, dari buku. Lalu tadi nanti ada KD-nya apa? KD satunya apa? Indikator yang diukur apa? Indikator 1, 2, 3. Materi pokoknya apa? Pakai itu misalnya di matematik persamaan kuadrat. Apakah itu misalnya integral dan sebagainya. Sesuai dengan mata pelajarannya. Lalu sistem penilaiannya itu ada penilaian tertulis, ada praktek. Mungkin kalau olahraga ataupun apa ini ujian. Ada menggunakan portofolio, observasi, interview, semua ini mengenai bagaimana matrik penilaian itu bisa lakukan. Kita katakan instrumennya, tes yang digunakan itu adalah ada tes objektif, benar salah, isian singkat, menjodohkan, pilihan ganda biasa, pilihan ganda bervariasi, ada hubungan sebab akibat. Kalau tes non objektif itu ada terbatas, terstruktur, tidak terbatas atau bebas. Ini semuanya di tes saja, sekilas saja. Nanti kita bisa tes lebih panjang ini. Terus kalian, karena waktu kita terbatas,
Basis kompetensinya itu adalah kompetensi pembelajaran atau dasar. Yang kedua, kompetensi semester, kenaikan semester. Yang ketiga, kompetensi kelas, kenaikan kelas. Yang keempat, kompetensi jenjang lulusan dan kompetensi SBI yang internasional. Lalu performan soalnya bisa gambar atau grafik, tabel atau model, skema atau dan jenis apa yang bisa kita buat sebagai bentuk penggambaran hasilnya. Lalu bentuk soalnya bisa berupa kajian kasus informatif, simulasi dan jenisnya apa saja bisa menggunakan ini, tesnya ini. Kaidah soalnya, untuk sekalian, satu soalnya berhubungan dengan kondisi pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Soal berhubungan dengan antara proses pelajaran, materi, dan kompetensi serta pengalaman siswa. Soal mengukur kompetensi siswa yang diajarkan. Semua ini sekira masih kaitan dengan tes. Semuanya kaidah penulis soal juga masih sekiranya bisa kita lihat. Yang keempat tadi, kemampuan siswa mampu mendeskripsikan, menganalisis, menarik kesimpulan, menilai, melakukan observasi, dan sebagainya. Soalnya mengukur beberapa kemampuan siswa yang dapat diwujudkan dalam stimulus soal, pokok soal, atau respon jawaban. Ini sekira terlompat-lompat aja sekalian, waktu kita terbatas tadi. Sambil mengenai pendapat ada Sergio Fani yang dikutip oleh Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007 mengatakan ada 3 tujuan supervisi akademik sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut skemanya. Ibu sekalian, 3 tujuan itu adalah ada pengembangan profesionalisme guru. Pengembangan profesionalisme guru, juga bisa pengembangan profesionalisme dokter, insinyur, apa saja yang bisa kita ini. Ada juga penumbuhan motivasi dan pengawasan kualitas. Nah, semuanya ini sekira bisa dijelaskan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam hal seperti ini. Ini diikuti oleh Sergio Fani, yang juga oleh Dokter Pendidikan tahun 2007. Lalu sekalian, kita sekali lagi, supervisi akademik dilaksanakan untuk membantu guru meningkatkan kemampuan profesionalismenya yang mencakup pengetahuan akademik, pengulang kelas, keterampilan proses belajar, dan menggunakan semua kemampuan ini untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas. Yaitu yang pertama, supervisi akademik dilakukan untuk memeriksa atau memastikan proses belajar di sekolah berjalan sesuai dengan ketentuan tujuan. Sesuai dengan ketentuan dan tujuan. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui kunjungan kelas-kelas ke kelas-kelas di saat guru mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya maupun siswa. Yang kedua, sekalian, supervisi akademik ini dilakukan mendorong guru meningkatkan kompetensinya, melaksanakan tugas dengan lebih baik, menerapkan pengetahuan keterampilannya, perhatian dan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Inilah 2 hal ini sekira sebagai satu tujuan supervisi yang bisa kita gambarkan. Di sisi lain, saudara sekalian, supervisi akademik ini berkaitan erat dengan pembelajaran berkualitas dan proses pembelajaran itu memerlukan guru yang profesional. Dan guru profesional itu dapat dibentuk melalui supervisi akademik yang efektif. Guru sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran di sekolah dapat ditingkatkan profesionalitasnya melalui supervisi akademik sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang baik. Melalui supervisi akademik, refleksi praktis untuk menilai tunjuk kerja guru itu dapat dilaksanakan, kesulitannya dan permasalahannya dalam proses itu dapat identifikasi apa saja yang kesulitannya. Informasi mengenai kemampuan guru dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran itu dapat diketahui dan program tindak lanjut untuk mengembangkan profesional ini dapat disusun dengan teratur. Dengan demikian, sekalian, supervisi akademik ini adalah bagian dari proses pengembangan profesionalisme guru
agar semakin mampu menyediakan layanan belajar yang berkualitas bagi siswa. Lalu secara nasional pendidikan yang harus bermutu bagaimana? Nah, yaitu kalau yang ketiga itulah bermutu, mesti ada tanpa menghasilkan lulusan yang bermutu. Program pendidikan bukanlah suatu investasi sumber daya manusia, melainkan justru pemborosan baik dari segi biaya, tenaga dan waktu, serta akan menimbulkan masalah sosial yang lain. Mesti berkualitaslah hasil yang kita hasilkan dari sekolah itu sekalian. Kemudian, apa yang dimaksudkan dengan lulusan bermutu itu? Lulusan bermutu apa sesungguhnya? Lulusan bermutu. Di sini katanya yaitu lulusan yang diakui di tingkat nasional, regional, dan internasional. Itu dia. Kalau begini lulusannya, maka ini bisa katakan bermutulah lulusannya. Tapi mungkin kita sebagian sekolah-sekolah belum sampai ke arah ini, tapi udah mulai kita pelan-pelan mengarah ke sana. Bagaimana kita semua sekolah itu pastilah dia berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Maka perlu hal-hal yang akan disusun untuk mencapai ini. Berikutnya yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter pribadi, watak yang dapat diandalkan. Misalnya dia jurusan SMK, SMA, teman, tingkat atas, maka ini keterampilan apa yang akan kita hasilkan? Kita ini guru ini sebenarnya tahu bahasa seperti tukang kita ini, tukang. Jadi mau dijadikan apa yang kita ajari ini? Misalnya seorang dokter, di dosen, dia mengajar mahasiswa-mahasiswanya jadi calon dokter. Apa yang perlu dikerjakan? Apa yang perlu ditanamkan untuk dia tampil jadi dokter? Dia ada praktek. Praktek apa? Ya, praktek tentang penyakit, membedah orang yang sakit sehingga orang itu bisa selamatkan. Nah, ini semuanya ada pengetahuannya, ada keterampilannya, ada karakternya. Yang gimana karakter orang ini, guru ini misalnya, dokter ini bisa kita lihat. Watak yang dapat diandalkan. Ini semuanya sekira harus mengarah kepada ajaran agama yang kita percaya. Bagaimanapun juga, kalau kita Islam ini tidak ada yang kita andalkan kecuali kita beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Inilah kira-kira masalah yang dimaksud dalam lulusan bermutu. Lalu berikutnya sekalian, apa itu pendidikan yang berorientasi pada mutu? Bagaimanakah jenis atau sifat pendidikan yang berorientasi pada mutu ini? Nah, di sini katanya yang pertama itu ada keberhasilan pendidik tidak hanya diukur dari angka partisipasi murid, tapi lebih pada tingkat literasi yang dikuasainya. Sejauh mana pengetahuannya menguasai tentang ilmu, tentang praktek-praktek yang diajarkan. Kalau dia bilang agama, mungkin dia hafal enggak dengan hadis Quran. Nah, ini tugas gurunya. Kalau dia misalnya dokter, sejauh mana dia bisa melibatkan mahasiswanya atau siswanya itu untuk bisa praktek untuk menyuntik atau mengobati pasiennya. Ini sekira tugas dokter. Kalau misalnya dia dosen bahasa Inggris, nah ini juga sejauh mana dia bisa membuat siswanya itu, muridnya itu bisa bahasa, bisa bahasanya orang pasif atau aktif, nah itulah tugas guru bahasa Inggris. Kalau matematik, seperti saya gurunya, sejauh mana saya bisa membuat orang bekerja untuk menilai, mengukur, dan menghitung. Matematik juga ilmu sangat banyak, sehingga tidak ada ilmu yang dianggap sepele. Ilmu manapun semua itu tukar untuk kita kuasai sekalian. Lalu berikutnya, sekolah tidak diukur dari menterengnya fasilitas fisik serta proses kurikuler yang dijalankan saja, melainkan dari kualitas dan kuantitas lulusannya. Jadi biasanya ini ada sedikit kontradiksi. Kalau orang mau mengejar kuantitas, biasanya kualitasnya agak terabaikan. Sebaliknya, orang mengikuti
kualitas, mencari kualitas, kadang-kadang kualitas akan terabaikan juga. Ini dua hal yang seringkali menjadi persoalan kita sebagai guru dan sekolah. Jadi ini semuanya berorientasi pada mutu. Lalu sekalian, bagaimana pendidikan yang berorientasi pada mutu ini, saudara sekalian? Ini bisa kita dari segi standarisasi kualitas lulusan secara nasional adalah lebih penting daripada standar kurikulum dan sarananya. Lalu adanya kepedulian yang tinggi terhadap mutu, yang manifestasinya adalah dilakukannya manajemen mutu ataupun quality control, quality assurance, dan quality improvement. Ini sekira salah satu tindakan. Kemudian, sambil satu contoh juga yang sambil ini data lama, bisa kita jadikan sebagai acuan aja. Distribusi kemampuan lulusan sejak Eptanas disambil pada tahun 2003. Kira begini sekalian, nasional ini. Jadi lebih kurang ada puncaknya itu pada skala 4 nasional. Sementara untuk di level 9, 8 masih rendah. Kelihatannya kita ini pada tahun 2003 itu standar lulusan itu masih berkisar pada skor 4 lah begitu. Ini cukup memperhatikan kita sebagai guru. Kemudian melalui supervisi akademik ini, refleksi praktis untuk penilaian unjuk kerja guru dapat dilaksanakan. Kesulitan dan permasalahan dalam proses itu dapat diidentifikasi. Informasi tentang kemampuan guru dalam mengelola kegiatan belajar dapat diketahui dan tidak lanjut pengembangan proses itu bisa diukur. Dengan demikian katanya, supervisi akademik sebagian dari proses pengembangan profesionalisme guru agar menyediakan layanan belajar berkualitas bagi siswanya. Ini dikaitkan dengan firman Allah, yaitu yang menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling lebih baik amalnya. Itu yaitu pada Al-Mulk ayat 2. Mohon izin, Prof. Iya. Waktunya 5 menit lagi ya, Prof. Baik. Saya bisa. Baik. Bapak sekalian, sekali lagi upaya penyiapan siswa untuk menghadapi ujian itu bisa kita dari segi mengkaji dan memanfaatkan standar kompetensi lulusan, mengkaji dan memanfaatkan panduan materi ujian, mengkaji dan memanfaatkan hasil analisis daya serap ujian sekolah dan nasional. Jadi saya kutip juga dari Al-Quran ini, fungsi penguasaan itu dapat terungkap pada firman Allah, katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang kamu ada dalam hatimu, atau kamu nyatakan Allah pasti mengetahuinya. Lalu An-Nisa tadi juga sudah saya kutip tadi sebelumnya ini, Ashab juga sudah kembali. Secara etimologi, saudara, supervisi berasal dari kata super, artinya mempunyai kelebihan, unggul dalam pangkat bisa, dalam jabatan bisa. Dengan visi artinya melihat atau menguasai ke depan. Karena itu supervisi dapat diartikan sebagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pejabat terhadap bawahannya untuk melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tugas yang telah digariskannya. Sekira sekalian, karena waktunya sudah hampir habis, maka
Sesingkat aja, menurut Permendiknas 12 tahun 2007 tentang standar penguasaan ini, atau madrasah, sekolah atau madrasah yang menjadi ruang lingkup supervisi mandiri itu adalah pengelolaan dan administrasi pendidikan berdasarkan manajemen pendidikan mutu pendidikan serta pelaksanaan standar nasional pendidikan. Tujuannya masih banyak ini, sekolah sekalian, jadi sekira ini tidak cukup waktunya saya untuk bijak semua lagi. Saya akhiri dengan suatu kata bijak pada akhir pertemuan ini, yaitu terakhir kata saya sekalian, kehidupan adalah sebuah misteri. Banyak hal datang silih berganti. Namun jangan pernah menyerah dengan apapun jalan yang kamu ambil. Yang butuh dukungan, kata-kata, penyemangat tentang kehidupan juga dapat membuat pesan lebih tenang. Ada kalanya hidup terasa mudah dan menyenangkan, tetapi kadang-kala juga terasa berat. Dalam menikmati di kehidupan ini dibutuhkan rasa sabar, ikhlas, dan semangat yang kuat. Semangat dibutuhkan agar kamu bisa bangkit dan tak berhenti dalam menghadapi tantangan hidup. Barangkali itulah singkatan yang bisa sampaikan Bapak sekalian. Mari kita diskusikan apa yang perlu diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof untuk ilmu yang luar biasa yang kami dapatkan pada malam hari ini. Terlebih saya lihat di sini pesertanya Prof, ini ada beberapa kepala sekolah di list peserta kita yang mengikuti KDSM malam hari ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi, banyak pembahasannya itu tentang supervisi, kemudian evaluasi, termasuk salah satu bahwa kemampuan seorang kepala sekolah itu untuk membuat sekolah yang bermutu adalah harus beriman dan berkemampuan atau memiliki ability seperti itu. Jadi di kesempatan pertama ini saya persilakan mungkin kepada Bapak Lahuddinur, kemudian ada juga Bapak Rudi Chandra Simbolon, dan mungkin ada Ibu Sri Siti Rasida juga pada kesempatan ini yang menyampaikan pertanyaan kepada Profesor. Ya, mungkin dipersilakan Pak, ada hal-hal yang ingin disampaikan. Terima kasih Dr. Ripan yang memberi kesempatan. Pertama, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Asmin yang sudah sudi bergabung memberikan ilmu kepada kami. Terus terang, apa yang disampaikan tadi ini menjadi cemeti juga khusus bagi kepala sekolah, bagaimana peningkatan atau menuju sekolah yang bermutu itu memang sangat ditentukan juga oleh supirnya atau kepala sekolahnya. Dan untuk itu mungkin kepada tadi ada poin juga sebenarnya yang menjadi celah bagi kita, khusus mungkin saya secara pribadi memang tidak dipersiapkan betul menjadi kepala sekolah sebenarnya kan. Jadi terjun aja jadi kepala sekolah ini. Tapi dengan pemahaman atau informasi atau ilmu yang tadi baru disampaikan, ini menjadi kita kepala sekolah, guru-guru di unit manapun bisa
berkolaborasi dengan satu pemahaman tadi dari tanggung jawab kita bahwa kesempatan yang ada pada kita ini adalah ujian bagi kita untuk mempresentasikan atau mengaktualisasi amal soleh kita. Jadi memang ini benar-benar nanti kita sama-sama tetap mewujudkan sekolah yang bermutu, dan kita tahu juga sejauh ini secara nasional atau secara internasional urutan kita dengan ukuran PISA itu masih sangat jauh ya, dan makanya mungkin khusus di sekolah kami di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, memang jurus yang dipakai ini belum jurus yang terlatih, masih jurus jurus coba-coba ya. Dan alhamdulillah dengan pertemuan ini mudah-mudahan kita juga tadi di awal sebelum kita dimulai, ini juga tantangan bagi kita, mungkin memberi atau mendorong kita meningkatkan profesionalisme kita. Itu tadi ada ruang menatau guru-guru kita, dan ini sudah dimulai oleh Ibu Sri Rasidah, Pak Rudi Chandra yang sudah S2 ya kan. Jadi tadi di awal mendorong kita guru-guru, mari kita meningkatkan. Salah satu caranya itu ikut terus, ada yang program 1 tahun tadi. Jadi saya lebih cenderung berterima kasih kepada Prof. Asmin yang sudah memperteguh atau mengingatkan kepada kami bagaimana sebagai tanggung jawab dan kewajiban memberi pelayanan terbaik, dan ujungnya nanti menjadi mutu yang terbaik untuk sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Laudinur. Jadi Prof, sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena sudah berkenan menyampaikan hal-hal yang luar biasa yang mungkin selama ini kalau di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan memang sedang pada tahap pengembangan hal tersebut terkait supervisi dan juga asesmen. Karena mudah-mudahan dalam waktu dekat mau akreditasi juga ya Pak? Sekolah ya, SMP ya. Masih kita upayakan masuk ke target dari BAN. Oh iya. Baik, mungkin yang berikutnya dari Pak Kepsek atau Bu Kepsek, ada kira-kira yang ingin disampaikan atau pertanyaan kepada Profesor? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ipan. Salam buat Profesor Asmin. Di sini tadi materinya sangat bagus ya Prof. Lulusan yang bermutu, yang diakui secara nasional maupun regional. Tadi paparan Profesor banyak pembekalan untuk manajerial kepala sekolah. Prof, dikaitkan dengan tema hari ini, ikhlas sebagai guru. Kalau dikaitkan dengan kalau sejauh mana nanti ikhlas sebagai guru ini dalam mencapai lulusan yang bermutu itu, Prof, benang merahnya itu bolehlah diberikan sedikit sehingga bisa menjadi bekal buat para guru yang berhadir pada kegiatan malam hari ini. Mungkin seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Prof, mungkin bisa sedikit disampaikan
keterkaitan antara ikhlas menjadi pendidik dan pentingnya mutu pendidikan ini tadi, Prof. Baik, ada lagi pertanyaan, Pak Dokter? Oh, mau dikumpulkan dulu, Prof. Kumpulan aja semuanya, kumpulan aja. Atau stop dulu, saya jawabin dulu. Boleh, Prof, kalau mau dijawab dulu. Baik. Pertama, sampai pada Bapak Rudi Nur tadi, seorang kepala sekolah yang ingin mewujudkan sekolah bermutu SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Bagaimana caranya, bagaimana kiatnya? Baik, Bapak Rudi Nur ini sekira sudah mengalami kepala sekolah. Tidak mudah kita untuk namanya meningkatkan mutu ini, Bapak sekalian, karena bagaimanapun ini ada keterkaitan antara kebijakan pengelolaan sekolah dengan kebijakan keterlibatan guru dan siswa di kelas tersebut. Ujung-ujungnya kita bagaimana bisa melaksanakan program yang dirancang oleh sekolah ini untuk bisa meningkatkan mutu. Saya katakan bagaimanapun juga bahwa bicara masalah mutu banyak aspeknya. Pertama, mengenai profesional guru itu profesional di dalam mengawasi atau menjalankan tugas guru, dan tugasnya mengajar. Mengajar itu apa saja yang dilaksanakan. Nah itu intinya, sudah laksanakan baik. Sejauh mana guru bisa mengajar dengan baik. Jika ini suatu hal yang perlu kita tekankan. Makanya ada supervisi oleh kepala sekolah, harus diawasi. Mungkin saya yakin di Muhammadiyah ini gurunya beriman semua dan tidak ada yang bandel ini istilahnya, kata-kata begitu. Tapi bagaimanapun juga karena kita manusia punya emosi dan juga punya masalah-masalah pribadi yang perlu kita selesaikan, sehingga semua masalah pribadi itu sebenarnya kalau bisa jangan dibawa ke sekolah. Di sekolah kita mengajar, siapkan RPP yang baik, tunjukkan kita memang guru yang bermutu, bagaimana kita bisa menjalankan tugas kita mengajar dengan 8 keterampilan tertentu itu yang kita harus kuasai. Ada keterampilan membuka menutup, ada keterampilan bertanya, keterampilan mengelola kelas, semua ada 8 keterampilan yang juga seorang guru itu. Ini semua harus kita sikapi dengan positif tentunya. Namun kepala sekolah juga punya hak tanggung jawab untuk bagaimana ini mengelola pembelajaran ini dengan baik, sehingga perlu diadakan namanya supervisi. Supervisi akademik itu supervisi klinis. Nah, saat perlu Bapak kepala sekolah datang melihat kelas-kelas guru mengajar tentunya untuk menilai sejauh mana apa-apa yang kurang dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Mungkin dia tidak mempunyai RPP, atau mungkin dia mengajar kurang tertarik dengan siswa. Dan semua ini harus memang kita awasi. Begitupun juga kepala sekolah berhak untuk memberikan teguran pada guru selama itu untuk bisa meningkatkan mutu sekolah itu. Jangan sampai nanti seperti kemarin saya beri keluar untuk S2 itu mengatakan, Pak, kalau kami mau di supervisi kepala sekolah, tak bisa saya Pak tidur malam gitu. Saya suntuk Pak katanya. Takut sekali dia. Jadi kelihatannya seakan-akan itu akan membuat dia tidak memiliki masa depan. Sehingga tak bisa tidur Pak malam katanya. Itu ada guru saya mungkin dari mana itu? Yang dari Pulau Raja atau mana? Ada guru saya yang daring. Kita masa ini. Jadi katanya Pak, maunya guru itu harus bersahabat dengan kepala sekolah. Kalau mau daring, mau supervisi, silakan datang, tapi jangan membuat hal-hal yang tidak buat saya menjadi nggak nyaman katanya. Dimanapun Pak Rudi Nur, kalau memang Bapak mau mengadakan supervisi kepada guru, tolonglah dijajaki dengan baik dan disepakati apa-apa yang akan dilaksanakan. Tapi sebenarnya kurang baik juga kalau sudah disepakati, sehingga nggak ada apa yang kita kelola dalam supervisi itu. Isinya datang tanpa ada pengetahuan, itu yang benar. Terus sudah kita awasi, dijanjikan saya besok mau masuk Pak, tolong Bapak siapkan semua apa-apa yang Bapak ajarkan, apa yang Bapak RPP semua. Jadi sudah siap betul dia, sehingga semuanya baik-baik saja hasilnya. Sebenarnya bukan begitu, yang sebaiknya itu
guru masuk ke dalam ruang kelas itu mengadakan supervisi tanpa pemberitahuan. Ini masing-masing mempunyai untung rugi juga. Dengan demikian barangkali gurunya juga ada yang senang datang supervisi itu, ada yang tidak senang. Kenapa? Karena tadi mungkin bisa mempermalukan atau bagaimana. Jadi ini salah satu juga untuk bisa meningkatkan mutu. Karena mutu ini pula sekarang tadi nggak mudah mutu ini untuk diangkat. Salah satunya itu ya bidang-bidang kita masing-masing lah. Kalau ada gurunya tentang biologi, sejauh mana bisa mengajar biologi dengan sebaik-baiknya, kualitasnya yang dipikirkan. Bagaimana dia mempersiapkan RPP-nya dengan benar, apakah ada berikannya LKS yang bisa untuk dikerjakan, tugas rumah yang rutin diberikan setiap hari. Semua ini perlu memang pengawasan dan juga perhatian dari guru. Ujung-ujungnya guru juga. Kalau gurunya benar mengajar, sekira sekolah ini akan terangkat mutunya. Jadi juga profesional guru ini juga profesional ini terungkap atau terangkat akan menjadi baik bila mana gurunya mau bekerja dengan benar dan yakin, jujur, sehingga bisa meningkatkan kualitasnya. Kalau memang dia mau lagi studi, sekolahnya ditingkatkan, yang S1 dia mau S2, silakan. Memang tidak mudah, perjuangannya berat. Jadi memang semuanya makan pemikiran yang sangat tinggi, apalagi kita misalnya S2 banyak tugas-tugas diberikan, kita banyak juga tugas di rumah tangga yang harus kita pikirkan anak kita dan sebagainya, itu semua tidak sejalan. Itu harus kita lalui satu-satu sehingga ini bisa bekerja dengan tepat dan baik. Untuk ibu kepala sekolah tadi, bagaimana kalau kita jadi guru itu atau kepala sekolah itu ikhlas sebagai guru atau pendidik? Nah, ini juga kembali kepada karakter kita sebagai guru. Ikhlas itu mudah mengatakan, tapi itu sulit. Karena banyak sekali indikator ikhlas itu yang harus kita lakukan. Datang tepat waktu, disiplin, patuh pada peraturan, dan juga mendengarkan apa-apa program yang akan dicapai pada setiap awal semester. Semua ini sekira sejauh mana guru ikhlas mengajar, ikhlas bekerja, inti lain daripada ada kerjasama yang akrab antara kepala sekolah dan juga guru, sehingga bisa kita tegakkan suatu peraturan yang bermutu, peraturan yang tepat dengan sanksi yang juga tidak mudah untuk kita hadapi. Saya kira ini semuanya bisa kita katakan merupakan suatu usaha guru untuk bisa ikhlas dalam mengajar. Ikhlas ini pun kalau dipenuhi juga standar kualifikasi pendapatannya. Kalau misalnya gajinya juga tidak memadai, bagaimana dia mau ikhlas mengajar? Ini semua bisa kita katakan demikian saja tanpa ada perhatian dari kepala sekolah dan juga pemimpin organisasi guru tersebut. Ya, barangkali itulah Bu yang bisa sampaikan jawaban saya, karena jawabannya sangat luas. Kalau kita bicarakan satu persatu ini cukup makan waktu yang cukup banyak. Saya kira sementara itu dulu, nanti kita dengarkan lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Atau ada yang mau disampaikan lagi Bu, silakan. Baik, Pak Dokter, silakan yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Ya mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Cukup, Pak. Cukup. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk yang terakhir, apakah ada yang masih ingin menyampaikan pertanyaan? Pak Rudi mungkin dipersilakan. Ya, silakan Pak Rudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya Pak Moderator kepada Bapak pemateri yaitu Bapak Prof. Saya sebagai kepala sekolah yang diberikan amanah di SD Muhammadiyah 1 Aik Kanopan, singkatnya ini Pak Prof, ingin bertanya bahwa apa yang pertama sekali kita sentuh dari guru tersebut agar dia sadar bahwa dia mengemban amanah konstitusi sebagai pendidik. Apakah kita langsung menegakkan peraturan dengan begitu, dengan SOP-nya? Apakah kita sentuh hatinya? Nah, itulah Prof yang ingin saya tanyakan. Apa yang pertama sekali kita sentuh dari Bapak Ibu guru kita itu bahwa supaya mereka sadar, mereka memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Prof dijawab. Mungkin. Baik, kasih pada Pak Rudi sebagai kepala SMA 1 Muhammadiyah. Kepala SD. SD Pak, SD Pak. SD Muhammadiyah. Muhammadiyah, oke. SD. Nah baik Pak, ini pun ini jawaban juga, ini jawaban yang bersifat terbuka sebenarnya Pak Rudi. Bagaimanapun karena ini nggak bisa mengatakan seperti yang matematika 1 tambah 1 hasilnya 2, nggak begitu. Ini berkembang terus. Kalau yang pertama apa yang perlu disentuh agar guru itu sadar dan bisa memahami tugas sebagai pendidik itu, sebenarnya ya pendekatan pribadilah Pak yang perlu kita sentuh, memberi pemahaman dari hati ke hati secara jujur dan terbuka sejauh mana kita bisa bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah ini. Nah, kalau ada keterbukaan, tidak ada misalnya yang tutupi antara satu dan lain itu, mungkin ini bisa lebih mendekatkan rasa percaya diri guru itu bahwa dia tidak punya prinsip yang memberi dia rasa was-was begitu, sehingga ini perlu kita tekankan kesadaran ini. Kalau misalnya ada suatu hal yang bersifat positif, misalnya kita beritahu. Kalau misalnya ada bersifat negatif juga beritahu. Nah, semuanya keterbukaan. Jadi keterbukaan ini menyangkut masalah yang paling utama itu adalah kesejahteraan guru itu Pak. Kesejahteraan. Terutama ini kita menyangkut pada uang. Bagaimanapun juga guru itu perlu pendapatan yang memadai. Kita sudah merasakan semua ini, karena dia berharap dia bekerja sebagai guru di sekolah itu, tentunya dia bisa memberikan pendapatan dan untuk digunakan pada biaya keluarganya di rumah. Dia punya anak, punya istri, punya keluarga. Ini semuanya tanggung jawab moralnya harus memang dipenuhi. Namun begitu pun juga kalau ada masalah-masalah yang kurang menyenangkan, asal bawa terbuka pada mereka, ini pun tidak membuat dia sakit hati. Kalau terbuka sifatnya ada misalnya masalah yang negatif yang kurang menyenangkan hati guru, harus beritahu. Tapi terus terang saja secara jujur. Disinilah peran kejujuran yang sangat diharapkan dari seorang kepala sekolah maupun guru. Kejujuran itu tidak memandang siapa orangnya. Yang penting kita ada tugas tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi kalau tanggung jawab saya berikan, dilaksanakan, mengajar, membuat suatu tugas sekolah, dia wajib berikan manfaat untuk itu, berupa gaji atau apa namanya honor. Jangan sampai itu diterlambat pada dia, karena dia juga punya keluarga Pak. Jadi inilah sebenarnya tujuannya bagaimana mensejahterakan guru, supaya dia mau bekerja secara jujur dan disiplin di sana. Yang kedua, saya kira masalah tanggung jawab ini kita pandang sebagai suatu tugas bersama. Kebersamaan ini juga kembali lahir daripada perkataan yang wujud dari hati ke hati antara kepala sekolah dan gurunya, dan juga yayasan.
Ini sekira punya satu keterkaitan yang tak terpisahkan. Semua sekolah mengalami hal seperti ini, Bapak. Jadi pasti demikian, karena memang ini mempunyai aturan main yang harus dilaksanakan. Ada tanggung jawab, ada tugas dan tanggung tugas yang ada juga imbalan tugas yang harus diberikan pada orang melaksanakan tugas itu. Jadi intinya saya kira jauh pada semua apa yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa jujur sebagai kepala sekolah, jujur mengatakan sesuatu yang benar dalam program sekolah itu, baik program pengembangan pendidikannya, pengajarannya, maupun pengembangan antara siswa dan guru. Kalau ada masalah siswa yang dikatakan oleh guru, nah di sini barangkali bisa ada tugas guru BP dan kepala sekolah turun tangan mengatasinya. Semua ini akan bawa pulang sehingga tugas ini bisa diselesaikan untuk waktu sekolah itu sendiri. Dan sekiranya ini suatu hal yang bisa kita pandang positif supaya jangan sampai ada masalah yang terjadi di sekolah dibawa pulang ke rumah. Sebaliknya di rumah juga tidak boleh bawa ke sekolah. Di sekolah silakan sekolah, yang di rumah silakan rumah. Namun kalau nggak bisa lagi diselesaikan harus dibawa ke sekolah, silakanlah bertemu antara orang tua, murid dan juga orang guru kepala sekolahnya, baru bisa diselesaikan, dicari jalan keluar yang tepat untuk masalah-masalah yang muncul hal seperti itu. Barangkali itu yang bisa sampaikan kepada Pak Rudi. Lebih kurang itu yang bisa sampaikan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Iya. Ini sekarang pertanyaan terbuka yang susah untuk dijawab secara tepat. Jawabannya sangat banyak, indikator yang harus kita kaji lagi satu persatu itu. Baik, terima kasih. Iya. Baik, ya silakan Pak Laudinor. Terima kasih Dr. Ivan. Sebenarnya pada pertemuan ini kita mengupayakan kehadiran dari Ketua Ikatan Alumni Unimed. Namun tadi informasi dari beliau susah masuk ke Zoom atau ke ruangan daring ini. Mungkin kalau boleh nanti ini bisa berkolaborasi Ikatan Alumni Unimed dan Unimed sebagai pabriknya guru dan sekolah-sekolah sebagai pengguna jasa guru, bagaimana bisa ada kolaborasi sehingga khusus untuk kita di Labura ini ada peran dari IKA Unimed ini gimana mendorong dari sisi-sisi seperti kegiatan kita ini. Mungkin ini juga bagian dari bagaimana terus mendorong agar kita memperhatikan satu mutu. Jadi di sini Ibu Sri kalau tidak salah satu pengurus ya di IKA Unimed, ada Miss Rafika juga sebagai pengurus. Mungkin ini bisa ada semacam kolaborasi yang baik dan Unimed sebagai pabriknya guru mungkin tetap memperhatikan urusannya sehingga kita sebagai atau sekolah-sekolah bisa gimana kita tetap ada secara periodik kurikuler mengawal guru-guru kita supaya tetap menunjukkan atau memberikan yang terbaik pelayanannya. Mungkin sekedar itu, Dr. Ivan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Laudinor. Mungkin akan kita jajaki ke tahap berikutnya bahwa harus ada kolaborasi gitu ya antara IKA Unimed dengan Unimed dan juga sekolah-sekolah yang ada di Labura untuk tujuan bersama yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Labura termasuk meningkatkan kualitas para pendidiknya. Ya baik, di laptop saya ini waktu sudah menunjukkan 21:43 ya. Kalau dilihat dari waktu yang biasanya ini sudah
cukup larut ya pertanyaannya, tapi mungkin satu orang lagi kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Profesor Asmin, dipersilakan. Ada? Ada yang bertanya lagi, silakan bertanya. Segera jawab sekalian saja. Ada yang bertanya dulu, silakan Pak bertanya. Ada mungkin Bapak Ketua Majelis Dikdasmen Daerah mungkin bisa sumbang saran, Pak Martono boleh. Silakan Pak. Ya. Baik, mungkin gimana Pak? Baiklah, kalau nggak ada yang bertanya lagi, coba saya berikan sedikit. Ya, silakan Prof. Mungkin closing statement-nya Prof. Ya. Jadi Pak Ludiner ini saya kira ini masalah ini cukup baik untuk dipertimbangkan bagaimana dilakukan kolaborasi antara Ketua Ikatan Alumni UNIMED dengan guru yang ada di daerah, termasuk kita di Ekamapan ini. Ini sudah kami mulai sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Kita dari UNIMED itu pernah berangkat kemari yang melibatkan 40 orang guru besar profesor, termasuk saya satu, kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Saya menginap di Ekamapan dengan beberapa guru besar yang dikelola oleh rektor kita. Kita sampai jalan di sekitar Ekamapan, saya sampai ke Londut, saya ceramah sana dengan teman saya, ada 3 orang profesor dan sekarang sudah meninggal teman saya itu. Ini baik kalau bisa kita lakukan ini. Hanya saja dibentuk dulu Pak kepengurusannya Pak, dipastikan siapa-siapa pengurus ini tentang alumni UNIMED ini, nanti baru kita dari UNIMED nanti saya tanya kawan-kawan siapa bisa libat kemarin. Dari UNIMED itu banyak juga kawan-kawan sana. Yang dari Labuan Batu ada kawan saya yang profesor satu lagi Pak Jul Amri namanya, itu dari profesor dari dia seprofesi yang saya, dia juga dosen matematik juga, profesor matematik juga, dia berasal dari Labuan Bidik sekarang dari kantor Prof sana. Jadi sekiranya nanti kalau bisa kita buat semacam kerjasama ini, mungkin datang nanti Pak kami kemari Pak untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi kita ingin juga bagaimana, dulu sekarang nggak lagi Pak masa pandemi ini, dulu kita sampai kita ke Kota Pinang, ke kantor Prapat, kita dulu pengajar jarak jauh ini, kita datangi guru-guru ini Pak. Kita dulu masih muda, sekarang udah tua, nggak kuat lagi barangkali kita Pak. Usia juga ada pengaruhnya. Sampai saya itu ada yang ke Kota Pinang, saya pernah berapa kali sana, kantor Prapat, ada yang sampai ke Tamu Selatan. Mata kuliah sudah dijalani Pak ini dulu dalam hal mengajar dan memberikan pengajaran pada guru. Jadi sekarang stop Pak, mungkin karena biaya juga sudah nggak ada, apalagi pandemi, nggak boleh lagi berkumpul ramai. Mungkin di sini pun belum ada kesana lagi. Udah tatap muka Pak di SMA kita, SD kita Pak, tatap muka guru ada, ngajar. Belum? Sudah Pak ya. Dibolehkan ya. Nah itulah. Jadi kalau udah boleh barangkali nanti bergabung-gabung demikian, mungkin sudah bisa kita mulai ini. So ada kita bisa berkontribusi bersama antara dosen dari UNIMED dengan para kawan-kawan guru yang ada di daerah. Nanti Bapak bisa keluar juga sini dari Labuan Batu Utara, dari mana saja daerahnya. Kalau bisa nanti perluas lagi sampai ke Hantu Prapat, sampai Kota Pinang, 2 sekali itu Pak. Jadi kita bisa datangkan kawan-kawan juga apa yang bisa diberikan ilmu nanti. Apakah itu mengenai penelitian, apa mengenai penilaian, apa mengenai pengawasan, semua bisa kita nanti berikan ilmu tentang pendidikan ini kepada Bapak Ibu sini. Sekiranya itu dikelola dulu Pak, dibentuk dulu kepengurusannya, bagaimana tentang ketua Ikatan Alumni UNIMED siapa saja orangnya. Kita tahu sehingga nanti bisa kita bicarakan sama kawan yang ada di Medan ini untuk kita turun ke lapangan Pak. Itu barangkali sebentar dulu Pak yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi Prof,
Ketua IK Unimed itu sekarang adalah Sekda Kabupaten Labuan Batu Utara. Apalagi Pak, masih dalam luar biasa itu Pak. Nah, sehingga kita punya pendanaan yang bisa kita harapkan dari Sekda itu nanti Pak. Semua minggu harus ada dana. Kalau ada dana, memang kita datang kemari. Di mana kan menginap, di mana kan nggak ada orang. Kan semuanya harus dana Pak itu ujungnya Pak. Apalagi bisa ini bisa sebagai anggaran biaya dari Pemkab. Iya, Pemkab dari Labura sangat baik. Ada program yang berkelanjutan itu kita inginkan Pak. Baik, Prof. Iya. Terima kasih. Mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan Prof untuk teman-teman yang hadir di KDSM pada malam hari ini. Iya. Pesan terakhir saya sekira tidak lain, mari sebagai guru kita tingkatkan kualitas ilmu kita sebagai guru, tingkatkan keikhlasan kita bekerja, tingkatkan semua sebagai kemampuan kita memenuhi peraturan, memenuhi tuntutan tugas-tugas ini perlu dengan ikhlas yang kuat Pak. Jadi bagaimana ini siapa yang berilmu harus kita banyak menuntut ilmu itu sampai ke ujung ke Cina sana ya, sampai ke ujung dunia pun kita tuntut ilmu ini. Soal senangnya mungkin tidak senang Pak. Saya dulu pengalaman saya ilmu ini sampai saya ke Yogyakarta, Jakarta ambil S3-nya itu sangat-sangat sulit Pak. Apalagi nggak dapat bersisok itu Pak. Nggak ada dana. Sampai saya jual rumah saya, sepeda motor saya, dan kekuatan uang cuma 6 bulan Pak. Karena itu berjuang kita di Jogja sudah dapat dana ini. Akhirnya Alhamdulillah Allah menolong kita dapat dana itu Pak. Nggak ada kekuatan. Jadi itu nggak mudah itu Pak. Stres sekali itu Pak kita untuk mendapatkan kebaikan. Terutama dalam hal pendidikan ini. Jadi makanya saya khawatir kawan-kawan banyak mau ke sana. Sekarang tadi pada kawan-kawan sini untuk S2 misalnya sekarang di undang itu dibuka program 1 tahun daring Pak, bukan harus ke sana. Jadi tolong kesempatan kalau ada Bapak yang mau untuk S2, usaha dana sudah ada dana untuk bayar kuliah dan sebagainya. Bapak daring di rumah aja, nggak persoalan masuk Pak kemudian kos nggak perlu lagi. Sekarang itu waktunya pun cuma 1 tahun katanya. Jadi sekira kalau bisa dipertimbangkan dalam rangka meningkat ilmu. Karena bagaimanapun sampai tua nggak ada batas untuk berilmu. Kita mengejar ilmu itu sampai kapanpun. Ini barangkali pesan saya kepada kawan-kawan di daerah di Termopan. Karena saya pun orang sini Pak, makanya saya tahu. Saya orang London Pak. Kalau beringin, itu adalah saya. Makanya sekali-sekali 6 bulan bisa pulang ke kampung juga. Setelah setahun 2 kali saya pulang. Tapi begitulah kondisinya, harus kembali ke Medan, karena saya di sana harus kita sekarang baik-baiknya. Baik, terima kasih kepada semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Profesor Asmin yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Kami mungkin juga izin menyampaikan Prof, mungkin kalau ada keluangan waktu untuk KDSM 4 berikutnya bisa mengisi kembali, karena tadi ada bahasan tentang supervisi sepertinya tadi yang memang belum disampaikan secara utuh, supervisi terkait dengan bagaimana di sekolah-sekolah. Jadi nanti kami bermohon sekiranya kalau ada keluangan waktu di lain kesempatan untuk menyampaikan hal tersebut di KDSM ini lagi. Nanti beritahu lagi Bapak, saya beritahu sebelumnya supaya bisa persiapkan Pak ya. Beritahu saya. Baik, baik Prof. Terima kasih. Mungkin demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf kepada Bapak Ibu serta KDSM 433 apabila selama memimpin kajian daring malam hari ini ada kata yang salah atau kurang berkenan. Saya memohon maaf. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Kita akhiri kajian daring Senin malam 4.33 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wak. Iya, terima kasih sama-sama semua. Terima kasih. Saya keluar.
Pak Rudi, selamat. Sudah diwisuda. Sudah ini ya Pak, sidang ya? Sidang hasil. Makasih, Dokter Barakallah. Irfan. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Amin, insya Allah Pak. Amin. Selamat Pak Rudi ya. Tak dapat hadir tadi. Tak saya ikut makan tadi. Iya Ustaz, katanya puasa Pak Ustaz. Ya, apa Saya ya? lanjutkan pula Ustaz. Oke lah ya, Tapi izin ya. Pak Khalid, Pak Rudi tadi kok nggak nampak dia tadi? Hah? Iya Pak Khalid. Iya banyak, iya Pak Haji, banyak di apa tadi ditanya anak pemuda tadi. Iya, kok nggak nampak sekjennya? Merepet-repet orang itu. Biasanya itu. Bang Kolik, Hadir rapat di sekolah sampai